Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Waalaikumsalam ibu warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. pengajar bimbingan belajar, bimbel learning Ashifa, dan saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada kesempatan malam hari ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa ya Bapak Ibu dalam rangka saling berbagi belajar. Dan khusus malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang psikologi pendidikan untuk dan pengajaran ya untuk pengajar di bimbingan belajar. Karena ini sifatnya sharing, saya menyatakan membuat disclaimer di awal Bapak Ibu bahwa ini tidak kuliah satu arah. Bapak Ibu, kita akan coba sharing bagaimana psikologi pendidikan ini untuk kita manfaatkan ya, kita berdayakan untuk tugas-tugas kita sebagai tugas Bapak Ibu sebagai pengajar di bimbingan belajar. Dan saya yakin karena Bapak Ibu adalah pengajar, tentu hampir kebanyakan Bapak Ibu pasti dari background pendidikan. Setidaknya ya, kalaupun mungkin ada yang bukan pendidikan, nah nanti moga-moga ini juga cukup bermanfaat untuk Bapak Ibu nantinya. Baik Bapak Ibu, izin saya menyampaikan judul malam hari ini adalah Psikologi Pendidikan untuk Pengajar Bimbingan Belajar. Ini saya spesifikkan sesuai dengan kemarin disampaikan kepada saya bahwa sasaran yang akan kita lakukan malam hari ini kegiatan adalah pengajar-pengajar yang ada di bimbingan belajar. Maka langsung saya spesifikkan terkait dengan bimbingan belajar. Baik, Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan ke saya, ada poin-poin yang minta dibagikan ya, kita bagikan malam hari ini. Yang pertama nanti kita akan sedikit mengulas tentang psikologi pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, kemudian motivasi, pengajaran dan pembelajaran, kemudian pengelolaan kelas dan psikologi sosial, pembelajaran inklusif dan kebutuhan khusus siswa, dan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan mental siswa atau saat ini biasanya dikenal dengan well-being student atau student well-being. Bapak Ibu, yang pertama saya mulai dengan psikologi pendidikan. Bagi Bapak Ibu yang dulu berkuliah di jurusan kependidikan, tentu materi psikologi pendidikan bukan materi yang asing ya. Dan Bapak Ibu, saya yakin kalau yang pendidikan pasti setidaknya mendapatkan ini. Apakah di semester awal atau Bapak Ibu didapatkan di semester-semester berikutnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena fungsi dari psikologi pendidikan ini adalah bagaimana kita menggunakan ilmu-ilmu psikologi untuk tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya. Ada setidaknya 6 pentingnya kita mempunyai atau mengetahui terkait dengan psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami proses belajar mengajar. Bapak Ibu, ketika dulu Bapak Ibu belajar, ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa anak itu proses belajarnya seperti apa. Dia mulai dari mana dia belajar dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, supaya kita tahu merancang strategi pembelajaran yang efektif. Ini fungsinya ketika kita tahu bagaimana psikologi ini kita manfaatkan dalam pendidikan. Secara spesifik tentu, karena Bapak Ibu ketika hadir di bimbingan belajar ini kan durasinya tidak sepanjang ketika Bapak Ibu hadir mengajar, bertemu dengan anak-anak di sekolah. Maka psikologi pendidikan ini menjadi sesuatu yang padat, harus kita miliki sehingga pertemuan yang ya cenderung singkat dengan anak-anak di bimbingan belajar ini menjadi bermakna. Ya, menjadi bermakna, anak-anak dapat pelajaran baru, dapat peningkatan potensinya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengenali kebutuhan dan tantangan individu. Jadi dengan adanya psikologi pendidikan Bapak Ibu, kita nanti akan tahu ketika kita mengajar, anak ini butuhnya seperti apa. Dia punya tantangan apa ketika dia hadir di dalam kelas. Kemudian yang keempat, psikologi pendidikan ini penting untuk kita atau Bapak Ibu sebagai pengajar ini bisa mengelola kelas dan berinteraksi. Ya, ini yang penting yang keempat. Pentingnya yang kelima, Bapak Ibu mengetahui psikologi pendidikan adalah memberikan dukungan emosional. Karena tentu Bapak Ibu ketika kita hadir dalam bimbingan belajar sebagai seorang pengajar,
tugas kita nggak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan atau hanya transfer pengetahuan kita atau transfer of knowledge. Tapi kita juga mengajak anak-anak untuk punya emosional, mengasah emosional mereka. Makanya kita ada juga termasuk tugas mendidik. Ya, tidak hanya sekedar terkait pengetahuannya, tapi juga bagaimana mendidik anak-anak ini. Apakah tentang semangatnya, tentang self efficacy dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kita perlu mengetahui psikologi pendidikan untuk mengoptimalkan potensi individu. Karena siswa kita beragam, Bapak Ibu, tentu yang kita harapkan adalah potensi mereka berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Makanya beberapa waktu lalu itu ada apa ya, sebuah gambar itu ya. Ketika ada meme itu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga, ada beberapa hewan, ya, beberapa hewan, ada misalkan ada gajah, kera gitu ya, dan sebagainya. Ternyata mereka dites satu hal yang sama, tapi sebenarnya itu hanya untuk satu jenis binatang. Tentu kan mereka tidak, apa namanya, mungkin ada yang tidak bisa. Katakanlah kalau gajah kemudian tiba-tiba diminta dites berenang seperti ikan, tentu tidak bisa. Atau ikan kemudian dites untuk memanjat misalkan, tentu tidak bisa. Jadi penting bagi kita ketika kita berperan sebagai seorang pendidik dan pengajar, kita tahu potensi anak ini bisa berkembang sejauh mana. Potensinya pada bagian yang mana perlu kita dorong, kita kembangkan. Maka psikologi pendidikan ini menjadi penting untuk kita ketahui. Berikutnya, nah terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Tadi sekilas singgung ya, pengajaran ini merujuk pada proses seorang guru menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada siswa melalui berbagai strategi dan metode pengajaran. Dan ini bimbel, bahkan di sekolah juga sama. Mungkin yang sedikit berbeda adalah secara durasi. Secara kemudian apa ya, fokus ketika anak-anak ini di bimbel itu kan berbeda dengan fokus ketika anak-anak di sekolah dengan durasi yang lebih panjang. Yang kedua, kalau pembelajaran adalah proses siswa secara aktif terlibat dalam memperoleh, memahami, dan menerapkan informasi yang disampaikan oleh guru atau pengajar. Jadi ini pembelajaran. Jadi kalau pengajaran mungkin secara spesifik terkait dengan ini tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Kalau pembelajaran terkait dengan bagaimana anak-anak ini bisa kita. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengajar, tujuan pendidikan. Jadi kita perlu ingat bahwa ketika kita memilih profesi sebagai pengajar, sebagai seorang guru, maka ini adalah motivasi yang tumbuh memang dari dalam diri kita, bukan karena diminta oleh orang lain misalkan. Yang kedua, cari inspirasi dan dukungan. Bapak Ibu sebagai seorang pengajar, kita perlu mencari seorang sosok yang kita jadikan sebagai rujukan, kita jadikan sebagai inspirator ketika kita akan bertindak atau melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kemudian motivasinya juga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Tentu ketika kita mengajar, kita juga perlu menyeimbangkan kapan saatnya kita hadir sebagai seorang pengajar dan kapan saatnya kita hadir ketika di rumah misalnya, kita melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang pribadi. Kemudian yang keempat, kita tentu menjaga motivasi supaya terus belajar dan berkembang. Ya, jangan sampai ketika kita sudah menjadi pengajar, misalkan khususnya pengajar bimbel, kita berhenti. Udah, saya punya modal pengetahuan ini, saya cukup nih. Saya tidak perlu membaca lagi, saya tidak perlu belajar. Jangan sampai, kenapa? Karena semakin ke sini Bapak Ibu, pengetahuan yang anak-anak dapatkan, dunia yang anak-anak hadapi ini
bisa jadi tidak seperti yang kita hadapi ketika kita seusia mereka. Tantangannya pasti jauh berbeda. Ya. Bisa jadi mungkin tentang teknologinya, mungkin tentang muatan materinya, dan sebagainya. Makanya perlu kita punya motivasi internal untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah prestasi dan keberhasilan. Ini tentu sebagai upaya kita bahwa kita juga perlu mengapresiasi baik secara pribadi maupun secara ketika Bapak Ibu menjalankan tugas, kita perlu melaksanakan tugas-tugas kita supaya berhasil. Katakanlah ketika kita sebagai pengajar bimbel, misalkan kita berhasil mengantarkan anak-anak mendapatkan sekolah favorit, mendapatkan jurusan yang diinginkan ketika kuliah, dan sebagainya. Nah, itu kita jadikan sebagai motivasi internal kita ketika kita hadir di eh, pertemuan tatap muka dengan anak-anak, baik di sekolah ataupun secara khusus di dunia belajar. Kemudian, Bapak Ibu, motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ketika kita hadir di ruang-ruang kelas kita, Bapak Ibu, tentu ada dua hal. Ya, ada dua hal motivasi. Ada motivasi yang sifatnya dari dalam, motivasi intrinsik. Ada yang sifatnya motivasi dari luar. Kalau motivasi intrinsik ini karena memang kita ada contohnya terkait dengan minat, kebutuhan, kenikmatan, dan rasa ingin tahu. Baik kita sebagai seorang pendidik maupun nantinya kita sebagai seorang siswa, Bapak Ibu, kita perlu dorong ini. Anak-anak perlu kita dorong untuk menemukan minat mereka, kebutuhan mereka, kenikmatan mereka, dan rasa ingin tahu mereka. Sehingga nanti anak-anak tumbuh dari dalam diri mereka terkait dengan belajar khususnya. Dan tentu ini juga berlaku untuk kita sebagai seorang pengajar. Kita temukan minat, kebutuhan, dan kenikmatan kita terkait dengan tugas kita di bimbingan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang dari luar individu bisa jadi terkait dengan pujian dan pengakuan, hadiah dan penghargaan, hukuman atau konsekuensi negatif, atau kompetisi, atau peran model. Ini motivasi yang ketika kita menjadi pengajar di bimbel misalnya, kita ingin menjadi pengajar yang paling favorit tahun ini misalnya. Itu dorongan-dorongan yang sifatnya dari luar. Kemudian terkait dengan motivasi pengajaran dan pembelajaran, anak-anak atau siswa ya, ketika kita hadir di bimbingan belajar Bapak Ibu, anak-anak tentu punya motivasi. Apa saja yang akan mempengaruhi motivasi mereka? Ada setidaknya 5 hal yang mempengaruhi motivasi mereka ketika hadir baik di bimbingan belajar maupun di sekolah. Yang pertama terkait dengan kondisi lingkungan belajar, kemudian hubungan guru dan siswa, relevansi materi pelajaran, tantangan dan kesuksesan, dan yang terakhir dukungan dari orang tua dan keluarga. Nah, kelima hal ini Bapak Ibu menjadi pendorong bagi kita sebagai guru. Kalau kita lihat anak-anak ini berkurang motivasinya, berkurang keinginannya ketika mereka hadir di bimbingan belajar, misalnya belajar di dalam ruang-ruang kelas kita, maka kita lihat apa yang membuat mereka, faktor mana yang membuat mereka belum muncul atau belum memiliki motivasi belajar seperti yang kita harapkan. Apakah mungkin karena hubungan kita, guru dan siswa yang mungkin kurang harmonis, atau kita cenderung kaku misalkan, dan sebagainya. Itu kita perlu petakan. Atau karena dukungan dari orang tua dan keluarga. Bisa jadi orang tuanya mungkin kurang mendukung, atau orang tuanya sangat mendukung sekali, sehingga anak-anak hadir dengan penuh semangat misalnya. Ya. Ini kita perlu dorong. Manakah faktor-faktor ini yang kita lihat dari anak didik kita di bimbingan belajar yang bisa mendorong anak-anak mempunyai motivasi belajar yang kuat ketika mereka hadir di bimbel. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk menumbuhkan motivasi siswa, setidaknya 3 hal ini Bapak Ibu bisa coba. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pastikan anak-anak mendapat lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Ya. Makanya di beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, sekolah ini diadakan kegiatan survei lingkungan belajar. Ini saya pikir positif karena itu pemerintah mendorong supaya anak-anak benar-benar disediakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa coba untuk
menyampaikan materi pelajaran yang diberikan dengan cara yang menarik. Apakah dikemas dengan cara misalkan permainan atau dengan media yang lain dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu menyediakan dukungan dan bimbingan individual. Sejauh saya mengajar atau menjadi instruktur di bimbingan belajar Bapak Ibu, sampai saat ini hampir semua bimbingan belajar mempunyai program bimbingan individual dan itu beda-beda ya di setiap ini. Misalkan kalau dulu di tempat saya mengajar ada namanya smart konsis kalau nggak salah. Jadi anak-anak diberikan waktu setiap secara berkala gitu ya untuk melihat perkembangan mereka. Apalagi kalau anak-anak yang mereka terdaftar pada program-program yang spesifik. Apakah target untuk lolos perguruan tinggi misalkan, lolos sekolah favorit dan sebagainya. Itu mereka akan diberikan bimbingan secara. Nah, Bapak Ibu, izin saya coba kita berbagi. Dan Bapak Ibu coba lihat ini. Di sebelah kiri Bapak Ibu, ketika kita mengajar dan memberikan soal misalnya, saya memberikan soal 125 kali 24. Secara sekilas kan kalau soal sebelah kiri, ya sudah anak-anak langsung menghitung 125 kali 24 sama dengan berapa. Anak-anak kan mengalkulasi. Mungkin ada yang menghitung dengan cara bersusun dan sebagainya. Tetapi kita bisa mengantarkan pembelajaran terkait perkalian ini dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, soalnya menjadi diubah supaya menjadi lebih punya daya untuk anak-anak berpikir terkait dengan perkalian, maka soalnya diubah. Letakkan bilangan 3, 5, 7, dan 9 ke dalam kotak. Ada kotak ini untuk mendapatkan hasil perkalian yang paling besar. Ya, kalau tadi kan jelas ya, hanya menghitung atau meminta anak mendapatkan kemampuan mengkalkulasi, menghitung 125 kali 24. Dan itu dengan kita drill, anak-anak akan bisa. Tapi kalau sebelah kanan, anak-anak setidaknya akan berpikir, wah ini berapa ya supaya mendapatkan hasil perkalian yang paling besar. Dia akan berpikir bilangan berapa yang akan ditaruh di depan sebagai puluhan, berapa yang akan ditaruh sebagai satuan, dan sebagainya. Ya. Nah, sampai di bagian ini, menurut Bapak Ibu, untuk yang sebelah kanan ya, kira-kira untuk diletakkan di sebelah kanan ini, kira-kira bilangan berapa dikalikan bilangan berapa, supaya hasil perkaliannya menjadi paling besar menurut Bapak Ibu. Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak. Sudah ada beberapa jawaban. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ada, moga-moga tidak salah, ada Pak Herman, ada ini Pak atau Ibu ya, Eki Husni Muzaki, kemudian ini ada 75 kali 93, ada 93 kali 75, berarti sama ya. Kemudian, oke, dua ini. Izin salah satu dari Bapak Ibu, boleh Pak Herman atau ini Bapak atau Ibu Eki mungkin boleh berbagi Pak, menurut Bapak atau Ibu, gimana kita ketika misalkan anak-anak kita berikan soal ini, apa yang kita dorong kepada anak-anak supaya anak-anak mendapatkan hasil perkalian yang paling besar. Boleh salah satu, Bapak atau Ibu? Yang pertama barangkali ada Pak Herman. Boleh Pak Herman? Oke, ini ada dijawab di kolom chat ya. Membuat dua bilangan yang paling besar. Dan berarti ada 75 dengan 93. Baik. Terima kasih Pak Herman. Kalau Pak Eki Husni, apakah dengan cara yang sama yang kita dorong ke anak-anak? Ya mendorong siswa untuk ya mencari hasil terbesar, hasil perkalian terbesar. Pasti yang kita dorong ke mereka adalah bagaimana mereka berlatih untuk mengalihkan gitu, mana yang kiranya bakal hasilnya lebih besar. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi ini Pak Eki ya.
Kalau misalkan ada anak-anak nih Pak, kalau tadi yang kita dorong adalah bilangan yang besar. Bagaimana kalau kemudian anak-anak yang bilang, Pak Guru, tapi kan ada bilangan 97 yang besar. Bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak? Ada 97 bilangan yang besar, kenapa kita tidak pilih itu? Kalau tadi contohnya bilangan terbesarnya adalah 93 kali 75, misalkan ada anak-anak, dia menuliskan 97, dikalikan berarti kemungkinan dia akan menuliskan 53. Mengapa itu menjadi bukan yang paling besar? Ada yang memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Bagaimana jika anak-anak menjawabnya 97 kali 53? Apa yang akan kita jelaskan ke anak-anak bahwa itu bukan atau tidak mendapatkan hasil perkalian yang paling besar? Mungkin bisa Kebanyakan, gitu Pak. ya, silakan Bu. Mungkin bisa anak disuruh mencoba ya, misalkan tadi berapa 97 kali 53 ya. Suruh mengalihkan terus hasilnya dibandingkan ya. Jadi mereka juga hitung gitu, sama-sama Jadi menghitung. langsung yang dibandingkan adalah hasil akhirnya. Bisa, iya bisa seperti itu. Baik, kalau Diberikan misalkan hasilnya. baik, kalau misalkan tanpa kita bandingkan hasil akhirnya, Bapak, apa yang kita dorong ke anak-anak untuk kita bandingkan? Misalkan tadi dari dua jawaban ini ya, ada 93 kali 75 dengan 97 kali 53. Kalau langsung kan jelas itu langsung spesifik, tapi supaya anak berpikir misalkan tanpa membandingkan hasil akhir dari perkalian itu, apa yang anak-anak bisa kita ajak berpikir? Good, terima kasih Pak Viko ya, moga-moga saya tidak salah. Bandingkan angka depannya, angka puluhan. Betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kadang-kadang bilangannya biasa, tetapi soal itu bisa kita perdalam untuk anak-anak supaya berpikir lebih dalam. Contohnya tadi dua tadi ya. Misalkan muncul dua jawaban, 97 kali 53 dengan 93 kali 75, ya kita coba bandingkan antar puluhan tersebut. Kalau 90 kali 70 saja, 9 kali 7 sudah 63. Kalau tadi 97 kali 53 baru 9 kali 5, itu baru 45 misalnya. Nah, anak-anak akan berpikir, itu tanpa kita bandingkan hasil akhirnya. Karena yang kita tes adalah, atau yang kita ingin lihat adalah cara berpikirnya anak-anak misalnya. Ya tidak, kalau hasil akhir kan selesai tuh, bahkan tanpa anak-anak langsung menggunakan alat selesai deh, hasil akhirnya ini dengan ini. Tapi misalkan tanpa melihat hasil akhirnya, kita bisa ajak anak-anak berpikir tentang tadi satuan, puluhan, gitu ya. Kita bandingkan hasil. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk partisipasinya. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengajar, Bapak Ibu mengajar di bimbingan belajar, saya belum tahu secara pasti ya kalau di Bimbel Ashifa misalkan, atau barangkali izin saya memakai contoh lain misalkan dulu katakanlah Primagama terkenal dengan namanya rumus pendeknya dia SMART, saya nggak lupa apa namanya, SMART Solution kalau nggak salah metode yang digunakan. Kemudian ada juga bimbingan belajar misalkan Ganesha Operation dengan metodenya, kemudian dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu tentu dalam rangka mengajak anak-anak bahwa belajar itu di beberapa materi ya, atau mata pelajaran itu ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal singkat yang bisa kita jadikan cara untuk memudahkan anak-anak memahami materi itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, misalkan ini nggak tahu ya nyebutnya di beberapa tempat lain seperti apa, tapi umumnya kita nyebutnya jembatan keledai. Ini biasanya untuk mempermudah hafalan, ya, mengingatkan hafalan. Kita sering ya kalau dulu di hafalan kimia, di golongan ya, ada golongan 1A dan seterusnya itu, ada beberapa kalimat yang digunakan. Ada golongan 1A ini dia, H, L, I, N, A, K, R, B, dan CS dan FR ini dihafalkan dengan halina, kawin, rubi, CS, frustasi. Dan tentu dengan jembatan yang lain, kalimat ini. Kalau misalkan ada pamawasu injuku misalkan, ini seingat saya ini terkait dengan besaran pokok.
Ya, besaran pokok di materi fisika kalau tidak salah di kelas 7 itu ada panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan kuat arus. Nah, itu disingkat misalnya. Kemudian ada juga yang kita sering lihat ya, apa ya, Meiji Kuhibiniu, Meiji Kuhibiniu terkait dengan warna-warna pelangi, atau cara mengingat terkait dengan ini, tangga satuan. Kalau ini kebetulan satuan panjang ya, ada kilometer, hektometer, dan sebagainya dibuat dengan King Kong hebat dan seterusnya. Kemudian kita mengingat poin-poin pertanyaan, ada 5W ditambah dengan 1H, dari what, kemudian when, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tentu hal-hal ini bukan suatu kebakuan. Bahkan menurut saya ini jangan kita ajar ketika anak-anak belum memahami atau belum mendapatkan apa materi awal. Misalkan tiba-tiba kita kasih tahu anak-anak hafalkan Pama Wasu Injugu. Anak-anak nggak tahu nih apa ini yang dihafal. Tetapi anak-anak tentu kita dorong awalnya dia belajar dulu tentang besaran-besaran pokok yang ada di materi mereka. Nah, karena itu misalkan harus diketahui anak-anak sampai kelas 9, maka kita bantu. Ada cara mengingatnya dengan jembatan keledai. Misalkan contohnya tadi, kita singkat menjadi Pamawasu Injuku, dan sebagainya. Jadi ini dalam rangka untuk membantu anak-anak ini mudah dalam mengingat materi atau memahami meringkas materi yang telah mereka pelajari. Karena jangan sampai anak-anak ini tiba-tiba langsung dapat rumus pendek, cara cepat, tanpa mereka paham. Jadi kemungkinan kalau misalkan anak-anak dapat bentuk yang lain, ya kemungkinan nggak akan bisa mengerjakan kalau tidak persis dengan cara cepat yang mereka dapat. Maka ketika kita memberikan cara cepat misalkan atau jembatan keledai, perlu anak-anak ini tahu dulu apa sih yang akan kita bantu dengan jembatan keledai, apa yang akan kita bantu dengan misalkan jembatan keledai tangga 1. Jadi anak-anak tahu dulu aturannya seperti itu. Sehingga ketika anak-anak melihat ini, anak-anak menjadi lebih cepat. Baik, itu terkait dengan motivasi. Kita mendorong motivasi anak-anak ketika sudah belajar terhadap suatu materi tertentu. Ya, tadi saya contohkan fisika, ada kimia, gitu ya, ada matematika, dan seterusnya. Baik, kemudian Bapak Ibu, saya izin lanjutkan. Nah, bagaimana kalau di dalam kelas, Bapak? Di dalam kelas kita, Bapak Ibu, karena waktu kita pendek, waktu pertemuan kita, setiap pertemuan itu kan tidak panjang, tidak sepanjang ketika anak-anak bertatap muka dengan guru-guru di sekolah. Maka kita perlu melakukan pengelolaan kelas. Dan kita perlu menyadari peran-peran ini ketika kita berada di dalam kelas. Yang pertama, peran dan tanggung jawab kita. Dan waktu yang efektif, umpan balik yang konstruktif, lingkungan kelas yang positif, belajar secara fleksibel, dan kelola konflik dengan bijak. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika awal saya mendapatkan pembekalan di bimbingan belajar ini. Sebelum saya ditugaskan di tempat, saat itu saya ditugaskan pertama kali di Provinsi Papua ya, Kabupaten Biak Numfor itu, saya di training di Jogja saat itu, sebagai contoh tentang termasuk hal-hal yang mungkin teknis. Bagaimana kita membagi papan tulis kita, ya, bagaimana kita menggunakan spidol berwarna dan sebagainya. Itu hal-hal teknis bahkan dipesankan kepada kita sebagai calon pengajar saat. Karena untuk apa? Karena ya kita pendek, pertemuan kita singkat, sehingga anak-anak hadir itu ada sesuatu yang mereka dapatkan. Kalau mereka mendapatkan materi yang sulit di sekolah, misalkan materi A mereka dapatkan di sekolah itu sulit, ketika mereka hadir di bimbel, mereka menjadi lebih mudah menerima atau memahami materi tersebut. Dan itu adalah tujuan kita atau tujuan pengajar bimbel ketika mereka hadir di ruang kelas, membantu anak-anak ya lebih mudah memahami materi-materi yang ada di sekolah mereka. Itu harapannya. Baik, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola risiko dalam pembelajaran? Tentu banyak hal ya, risiko-risiko yang mungkin akan kita temui atau kita jumpai ketika kita hadir di dalam kelas. Karena keragaman isi atau keragaman siswa-siswanya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya? Yang pertama,
ketika kita di dalam kelas sebagai seorang pengajar, kesalahan harus diperlakukan sebagai kontribusi potensial untuk pembelajaran. Jadi ketika kita hadir, berikan ruang kepada anak-anak kita untuk melakukan kesalahan ketika mereka belajar. Apakah itu ketika mengerjakan soal, mengerjakan contoh, dan sebagainya. Berikan mereka ruang kesalahan, sehingga kesalahan itu menjadi pembelajaran bagi mereka sendiri maupun menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan. Karena jangan sampai kita mudah menjudge ya Bapak. Wah ini salah nih jawabanmu nak. Salah, coba lagi misalnya. Kita kalau perlu dicari tahu. Nah, kenapa kamu menjawab atau menghitung seperti itu? Jangan-jangan ada pemahaman yang berbeda dari yang dia pahami. Seperti yang kita sampaikan. Maka berikan ruang mereka melakukan kesalahan dan jadikan itu sebagai pembelajaran. Yang kedua, pisahkan tujuan pembelajaran dari tujuan tindakan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau tujuan pembelajaran kan jelas ya. Biasanya kalau katakanlah izin saya memberikan contoh spesifik di matematika. Tujuan pertemuan hari ini adalah memahami pengertian dan contoh dari persamaan kuadrat. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Kalau tujuan tindakan adalah tujuan spesifik, misalkan apa? Tujuan saya memberikan lembar kerja dengan soal A, B, C, D ini untuk mendorong anak-anak memahami definisi dari persamaan kuadrat, misalnya. Itu tujuan dari tindakan. Jadi tujuan tindakan ini lebih kecil, Bapak. Ini dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dan tujuan tindakan ini bisa jadi lebih banyak. Anak-anak mengerjakan LKPD, mencari contoh yang persamaan kuadrat, mencari contoh yang bukan persamaan kuadrat, selain menemukan ciri-cirinya. Nah, itu tujuan-tujuan dari tindakan-tindakan kecil untuk mencapai dari tujuan pembelajaran. Karena jangan sampai kita salah memaknai atau membuat tujuan ketika kita hadir di dalam kelas kita. Ya. Bahwa tindakan ini itu apa? Untuk mencapai tujuan belajar atau untuk tindakan mengarah pada tujuan pembelajaran. Yang kedua. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya. Jadi pastikan ketika kita mau hadir di dalam ruang kelas bimbingan belajar kita sudah tahu hari ini atau satu pertemuan ini kita akan punya tujuan pembelajaran. Sehingga anak-anak ketika hadir itu sudah jelas mereka akan beraktivitas apa, mereka akan mencapai apa. Yang keempat, ketika kompetensi meningkat, gunakan tujuan melakukan untuk konsolidasi. Jadi ketika kompetensi anak sudah meningkat, tujuan melakukan atau tujuan tindakan tadi ini untuk konsolidasi. Sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan menjadi cepat tercapai. Karena Bapak Ibu ketika kita di kelas, pasti kita akan menemukan anak yang berbeda-beda. Ada anak yang dibuat 1-2 instruksi, tindakan itu anak-anak sudah paham, sudah mencapai tujuan yang kita harapkan. Tapi anak-anak ada yang butuh 5-6 itu ya, bahkan lebih tindakan yang kita harapkan ini baru mereka memahami atau mencapai tujuan pembelajaran. Ini kita gunakan Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah meningkat kompetensinya, maka gunakan tujuan-tujuan tindakan ini melakukan tadi untuk mengkonsolidasi atau mengarah pada tujuan pembelajaran. Yang kelima, memelihara lingkungan belajar yang mendukung dan membantu pertumbuhan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, tentu ketika kita hadir di ruang kelas ya, jangan sampai kita berfokus pada satu orang, karena di kelas ini siswanya yang paling pandai misalkan, itu terus yang kita jadikan fokus, jangan sampai. Atau kita fokus pada siswa yang kita lihat kurang, butuh bimbingan lebih banyak, kita fokus itu, sehingga yang lain terabaikan. Jadi pastikan anak-anak punya kesempatan yang sama untuk bertumbuh kepercayaan diri mereka. Baik yang mungkin paling pintar di kelas, yang sedang-sedang saja, atau yang mungkin paling lama ketika diajak belajar. Berikan ruang mereka untuk bertumbuh kepercayaan. Ya. Kemudian berikan waktu konsolidasi, zona perbatasan baru sebelum ke hal yang tidak diketahui. Artinya Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah sampai ke suatu materi dan dia paham itu, misalkan tadi menyambung yang contoh tadi ya, anak-anak memahami tentang definisi dan contoh persamaan kuadrat, baru beralih
Misalkan cara menyelesaikan persamaan konflik. Pastikan anak-anak ini benar-benar paham batasannya ketika definisi dan contohnya. Baru kita beralih ke hal baru tadi. Misalkan tentang penyelesaian persamaan konflik. Karena kalau tidak, kita akan menumpuk, Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan apa namanya yang awal tadi gak tercapai di depan, maka akan menumpuk di belakang. Sehingga anak-anak akan keberatan ketika mengejar tujuan yang harus di akhir tadi. Ya. Kemudian yang ketujuh, sejauh praktis, izinkan pembelajar memilih kecepatan memperluas batas pengertian. Jadi kita juga perlu memberikan ruang ke anak-anak kita selama cara yang mereka gunakan itu praktis dan bisa menambah kecepatan belajar mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Dulu ketika di bimbingan belajar kan pasti berlomba membuat bahan ajar atau modul yang sepadat-padatnya untuk anak-anak bimbingan belajar. Nah, sama kalau saat ini Bapak Ibu, karena sumber belajar begitu berlimpah, maka berikan ruang selebar-lebarnya kepada anak kita untuk mereka menambah atau memperluas pengetahuan mereka. Mau dia pakai sumber katakan internet misalkan, atau sumber buku lain dari negara lain misalkan, silahkan. Selama cara itu praktis dan tidak merugikan, maka kita izinkan mereka untuk mengakses itu. Tentu ketika selama pertemuan itu kita yang mengatur kapan anak-anak bisa mengaksesnya, kapan tidak, tapi berikan ruang ya untuk anak-anak bisa mendapatkan kesempatan. Baik, ini terkait dengan pengelolaan kelas. Kemudian, bagaimana ketika di kelas muncul konflik Bapak Ibu? Bisa jadi konflik antara kita, pengajar dengan siswa, bisa jadi konflik antar siswa di dalam kelas, atau bisa jadi konflik guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau dengan pengelola misalnya. Maka setidaknya ada 3 langkah yang perlu atau bisa kita coba, Bapak. Yang pertama, Bapak Ibu identifikasi dan pahami sumber konflik. Yang kedua, fasilitasi dialog dan negosiasi. Yang ketiga, implementasi tim. Tentu ini adalah bukan langkah baku, tetapi langkah-langkah ini setidaknya meringankan kita ketika kita menjumpai konflik di kelas-kelas kita, Bapak Ibu. Ada yang mungkin berkonflik karena macam-macam ya di ruang kelas. Apakah dia datang karena mungkin sedang dimarahi orang tua misalkan, atau dia sedang tidak suka dengan teman sekelasnya, dan sebagainya. Maka kita coba bantu mereka dengan 3 langkah ini. Baik, sebelum saya bergeser terkait dengan pembelajaran inklusif atau pendidikan inklusif, Bapak Ibu, saya minta izin 1 atau 2 orang, 1 orang juga boleh, untuk berbagi Bapak. Sejauh ini, apa tantangan Bapak Ibu ketika mengelola kelas di bimbingan belajar? Izin saya tuliskan di kolom chat, Bapak. Apa tantangan yang Bapak Ibu jumpai di kelas bimbingan? Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya Pak ya, atau mungkin ada yang mau langsung mengutarakan saja mungkin kira-kira permasalahan yang pernah ditemui ketika sedang mengajar di kelas bimbel. Gitu. Bapak Ibu mungkin ada 1 atau 2 orang yang ingin mencoba untuk berbagi kisah atau pengalamannya sejauh ini. Kalau misalnya ada permasalahan dengan audionya mungkin bisa diketik di kolom chat, atau misalnya ya, langsung disampaikan juga boleh. Ada Bu Irna Nur Latifah, anak-anaknya kurang fokus belajar karena waktunya sudah terlalu sore, sehingga mereka sudah lelah belajar. Baik, ini tantangan yang muncul. Nah, saat itu apa yang Bu Irna lakukan? Sehingga anak-anak tertarik kembali untuk diajak belajar pada materi yang Bu Irna akan bawakan saat ini. Atau Bapak Ibu yang lain ketika misalkan menemukan itu, atau menemukan kasus yang sama. Jadi anak-anak datang, mereka sudah di jam sore misalkan, mereka sudah capek, anak-anak nggak fokus. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan di materi yang akan Bapak Ibu bawakan di kelas ini? Terima kasih Bu Irna.
dialihkan mengobrol ke dunia nyata mengenai materi yang disampaikan atau berbagai pengalaman yang berkaitan dengan teori yang dipelajari. Baik. Ini termasuk cara yang tepat ya, Bu Irna. Artinya Bapak Ibu, sebelum mereka diajak ke materi yang utama akan kita sampaikan, karena anak ini sudah capek ya, kita ajak ngobrol dulu terkait dengan kondisi mereka. Apakah mungkin aktivitas singkat mereka yang membuat capek dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita sedikit singgung terhadap materi yang akan kita bawa. Syukur-syukur setelah kita ngobrol sebentar, beberapa menit itu, anak-anak kemudian tertarik lagi. Ayo Bu, ayo Pak, kita lanjut belajar misalnya. Ya, tentu ini sifatnya bukan suatu hal yang kayak rumus ya. Kalau anak-anak begini harus begini, tentu tidak. Saya yakin Bapak itu akan bisa membuat solusi, mengatasi hal-hal yang terjadi, tantangan yang ada di dalam kelas Bapak Ibu ini, ya karena memang semakin punya pengalaman.